kita akan sebutkan apa yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dari beberapa titik yang bermanfaat, yaitu bekam dilakukan tahta adzikr. Ini dzikr. Itu apa? Untuk mengobati sakit gigi, penyakit pada wajah dan tenggorokan. Untuk penyakit di wajah seperti apa? Bel palsi. Kemudian pada kasus al-hulqum, gangguan pada tenggorokan, nyeri telan, nyeri tenggorokan, pembengkakan kelenjar, maka titik ini tahta dzikr sangat manjur. Titik ini juga digunakan untuk membersihkan racun di kepala dan pada rahang, tulang rahang, ya. Seperti kasus rematik di rahang, ini sangat bagus, ya. Sangat bagus menggunakan titik tahta adzikr, ya. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim titik dhahrul qadam, ya. Titik dhahrul qadam, titik punggung kaki, ya. Titik punggung kaki dia sangat bagus untuk apa? Untuk mengobati masalah-masalah di paha dan di betis, mengatasi kaki. Ini disebutkan oleh kedokteran Arab klasik. Juga cocok untuk kasus eczema, alergi, terutama di kaki. Titik dhahrul qadam sangat bagus sekali. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim pula titik di bawahnya dada adalah sangat cocok untuk penyakit kulit, termasuk kadas, jorok, penyakit kulit kadas. Di bawah mana? Di bawah dada, ya, di bawah dada. Dan juga untuk jerawat dan kudis. Coba penyakit kulit mereka gunakan titik perut. Kenapa? Karena 80% penyebab penyakit adalah perut. Sehingga titik di bawahnya dada alias atasnya perut itu bagus sekali untuk mengeluarkan zat-zat yang tadi berlebihan yang menyebabkan gatal-gatal. Juga dia bagus untuk asam urat. Coba di perut titiknya. Asam urat, ambeien, kaki gajah, juga punggung gatal. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ada titik komah 2, ya. Juga ada titik umul mughith, juga ada titik akhda'in. Nanti kita sebutkan, ya. Umul mughith, sini umul mughith. Umul mughith di atas kepala. Ada yafukh, ada umul mughith, ya. Semua berdekatan, ya. Cara nariknya taunya gimana? Dari arah tumbuhnya jambang diangkat garis lurus, kemudian dari hidung garis lurus, pertemuan garis itu titik yang sangat manjur untuk stroke. Sudah kita coba. Untuk menguatkan daya ingat hafalan, untuk kasus sihir dan kesurupan, untuk kasus darah tinggi, untuk semua jenis pusing, ya. Ini menggunakan titik yang pertemuan antara jambang dengan hidung. Kemudian di belakangnya juga, ya. Kemudian ada akhda'in, akhda'in di bagian belakang. Ini akhda'in, ya. Ini titik akhda'in. Cocok untuk darah tinggi, ya. Cocok untuk stroke, ya. Cocok untuk segala jenis pusing menggunakan titik-titik ini, ya. Ada kahil, kahil ini titik tulang leher yang ketujuh, di bawahnya sedikit. Ada kahil 1, di bawahnya ada kahil 2. Kahil 2 untuk orang yang kalau sini titik sini, sebaliknya untuk orang yang sulit tidur. Untuk orang banyak tidur, kebanyakan tidurnya kahil 2. Contoh. Terus kemudian wariken. Namanya warik itu pinggul. Di sini titik 2. Ya, bisa untuk kasus orang yang mandul lama nggak punya anak, untuk kasus prostat, untuk kasus nyeri ischialgia, ya, dan untuk nyeri pinggang.
Ya. Ya, itu data titiknya. Kemudian ada titik di bawahnya lutut, 4 jari di bawah lutut, cocok untuk ambeien. Ya. Cocok untuk kasus pencernaan. Ya. Kemudian yang dinamakan dhahrul qadamain, ini dhahrul qadamain yang disebutkan Ibnu Qayyim tadi. Ini di atas. Ya, ini dhahr qadamain. Ya, untuk kasus yang disebutkan Ibnu Qayyim barusan. Ya, di antaranya untuk mengobati kasus kaki, nyeri betis, ya, nyeri paha, dhahrul qadamain, termasuk kasus asam urat, dhahrul qadamain. Ya. Kemudian yang disebutkan Ibnu Qayyim tadi tahta sodr, ini sodr, ini dada. Lah ini tahta sodr di sini cocok untuk orang kena penyakit kulit, cocok untuk jerawat, cocok untuk gatal-gatal, cocok untuk eczema. Di sini titiknya. Juga ditambah dhahrul qadamain. Ya. Ini keajaiban bekam kalau kita pelajari, masya Allah. Ya. Berapa banyak penyakit dengan izin Allah disembuhkan dengan sebab pembekaman. Kemudian di antara penyakit yang lainnya, ya, untuk kasus sakit kepala umum seperti migrain, vertigo itu cocok pakai bekam. Leher kaku, ya, badan pegel-pegel juga cocok untuk bekam. Kelumpuhan, stroke juga cocok pakai bekam. Ya, terutama pada awal-awal dia menderita stroke. Ya, kemudian pendarahan pada otak. Karena stroke ada 2, stroke hemoragik dan stroke non hemoragik. Stroke hemoragik ini pembuluh darah, ada tekanan kuat, sedangkan pembuluh darahnya sempit. Akhirnya tekanan kuat ini tidak bisa lewat dengan normal, kemudian meledak. Ada perdarahan di otak. Ini bahaya. Banyak orang yang nggak selamat. Yang selamat ya karena diselamatkan oleh Allah. Sampai keluar darah dari hidung, dari telinga. Kenapa? Pecah pembuluh darah di otak. Rata-rata mereka biasanya pingsan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ya, ternyata pakai pembekaman ini sangat efektif perdarahan di otak. Bahkan kita pernah coba kasus orang yang ayang, epilepsi, asar juga bisa. Yang tadinya dalam 1 bulan berkali-kali serangan epilepsi, ya, setelah pembekaman sekitar 2 kali sampai 3 kali saja serangan semakin berkurang. Ya, serangan semakin berkurang. Dia juga untuk menguatkan pandangan mata. Yang sudah pakai kacamata bisa pakai terapi ini. Ya, intinya apa? Ketika darah yang kotor dikeluarin, ganti darah baru. Darah baru itu adalah obat. Darah baru itu adalah nutrisi. Darah baru itu membawa oksigen. Ya, titik mata bisa di atas mata sini, di atas alis. Bisa di atas tadi Yafuh dan Ummul Mughith. Bisa di belakang untuk gangguan mata. Bahkan untuk glaukoma, tekanan pada bola mata juga bekam sangat efektif. Ya, bekam sangat efektif sekali. Kemudian kembali lagi, nanti untuk selengkapnya kita lakukan dengan apa? Dengan terapi praktek langsung. Ya, untuk kasus bapak-bapak, ya, yang serangannya lemah. Ini paling laris kalau di Arab, titik-titik ini. Ya, listriknya sudah mengecil. Ya, ini titiknya mana? Sekitar 6 titik di antara pusar dan kemaluan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau perlu ditambahi belakang. Pernah saya coba, subhanallah, ya, permisi. Ada yang 10 tahun, 15 tahun nggak ada tegangan sama sekali sampai muncul tegangan. Ada yang permisi, ya, pegang istrinya sudah tidak kuat. Ya, setelah dilakukan pembekaman ini, masya Allah, nggak usah ditanya hitungannya berapa jam.